Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Maaf, ini saya sedikit ingin berbagi teman-teman ya. Ini banyak sekali berita-berita penggelembungan suara di KPU. Di rekapnya KPU nih saya heran sih ya. Ya, saya kemarin sempat lihat banyak video itu, dan memang ini data yang bisa kita lihat gitu loh. Kita lihat secara masyarakat umum, ini data bisa kita lihat gitu kan. Jadi ya saya cobalah, saya lihat beberapa, dan saya juga sampling sendiri beberapa daerah itu. Saya sampling, saya lihat, wah tapi memang kan banyak sekali datanya ya, jutaan data, nggak mungkin kita buka satu-satu teman-teman. Jadi saya sampling lah, ada di beberapa kabupaten, ada di beberapa daerah, sama saya tak sampling. Nah, ini ada yang mari kita coba ya teman-teman ya. Kita langsung saja teman-teman. Ini saya lihat, ini ada beberapa yang sempat saya temukan. Itu bisa jadi banyak yang belum saya temukan, karena memang saya hanya lihat di satu kabupaten awalnya. Satu kabupaten itu pun hanya di satu daerah teman-teman ya. Dan itu dari ribuan dan jutaan data. Oke, yang teman-teman ya, di Jawa Barat. Yang pertama ini Jawa Barat. Kita lihat Jawa Barat di Bogor teman-teman ya. Bogor ini yang pertama kita lihat di Kelurahan Bojonggede teman-teman. Bojonggede, oke. Bojonggede kita pilih yang pertama Kelurahan Waringin Jaya. Waringin Jaya, oke. Waringin Jaya pertama kita lihat TPS 9. TPS 9 Waringin Jaya. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Anies Baswedan 88, Prabowo 205, Ganjar 31. Ini ya teman-teman ya. Ini Prabowo 205 ya. Padahal di form C-nya teman-teman bisa lihat sendiri berapa. Ini Prabowo hanya 105 teman-teman. Prabowo hanya 105. Tapi di data rekapnya 205, nambah 100. Wih, ngeri bro. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ini masih di kecamatan yang sama, masih dia. Kita pilih TPS 30. Mana TPS 30? TPS 30 kita lihat. Anies Baswedan 78, Prabowo 737, Ganjar 46. Yuk kita lihat yuk. Nih, Anies 78, Prabowo itu 137 teman-teman. Jadi Prabowo itu hanya 137 suara. Tapi di rekap KPU teman-teman, nih KPU 737 teman-teman. Angka 1 dengan 7 itu kan jauh di keyboard ya, entah di laptop, entah di HP dalam penguploadan. Nggak mungkin tipe dong. Nggak mungkin tipe, kecuali 1 dengan 2, oke mungkin tipe. Ini 137 jadi 737, itu kan jauhnya ampun ya. Ya wis lah, saya hanya sekedar berbagi ya. Ini sebenarnya koreksi untuk KPU ini, mudah-mudahan lah bisa berlaku jujur, karena memang ini barang ini bukan sekedar pemilu saat ini teman-teman. Ini dibawa sampai mati loh. Kalian berdosa sama rakyat kalau misalnya sampai melakukan hal-hal yang tidak betul. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita lanjut ke masih di Bojonggede. Kita lanjut ke ke kelurahannya Ragajaya. Mana sih Ragajaya? Oh ini sempat saya cek nih. Ragajaya. Ini kelurahan Ragajaya. Kita cek TPS-nya, kita pilih. Saya sampling sebenarnya teman-teman ini. Ragajaya ini TPS 26. Anies 104, Prabowo 185. Prabowo 185 ya di data KPU. Kita lihat form C-nya.
Anies 109, Prabowo 105. Anies itu 109 bro, Prabowo 105. 109 Anies, Prabowo 105. Datanya Anies tinggal 104, Prabowo 185. Dari 105 ke 185. Ya kan jauh sekali tuh bro. 105 kok jadi 185, ini kan jauh. Ngeri. Anies itu 105 tapi jadinya 104. It's okay lah, mungkin beda satu. Masih agak mending, itu mungkin tipu lah, anggaplah kalau dekat-dekat itu tipu mungkin lah ya. Masih agak mending. 105 ke 104 itu ya mungkin lah. Tapi ini Prabowo 105 jadi 185. Itu kan terlalu jauh. Oke, lanjut, masih di Raga Jaya. Ini Anies punya beberapa memang tak lihat diturunin, ada yang turun sih. Ini masih di Raga Jaya, coba kita lihat TPS 30, ini juga turun dia. Saya sempat lihat tadi TPS 30 ini Anies 82 ya, Prabowo 94. 82, Prabowo 94. Nah ini sebenarnya Anies di sini 83, tadi jadi 82. Sedangkan Anies 94, sedangkan si Prabowo oke lah 94. Nah tapi ini mungkin masih bisa dibilang tipu lah. Kalau yang tipis-tipis satu-satu begini mungkin bisa dibilang tipu. Jadi si siapa namanya, si Anies diturunkan satu-satu biji begini, turun satu-satu biji, mungkin ya masih bisa dibilang tipu mungkin. Oke, kita lanjut, kita ganti ke kelurahan apa ya, kelurahan masih di Bojonggede. Kita coba ke kelurahan berikutnya, ini ke kelurahan masih dijaga Raga Jaya, masih di Raga Jaya, masih di kelurahan Raga Jaya. Wah ini ekstrim nih teman-teman. Kita lihat TPS 43. Saya tuh sempat lihat tadi TPS 43, mana TPS 43, masih di kelurahan Raga Jaya, TPS 43. Anies Baswedan 111, Prabowo 516, Ganjar 20. Aduh. Padahal pengguna hak pilih dalam DPT itu loh hanya 307. Kok bisa gitu loh. Prabowo 500, Prabowo 516 loh coy. Coba kita lihat form C-nya. 516 Prabowo. Datanya Prabowo itu hasilnya hanya 116. 116. Ini loh Prabowo hanya 116. Prabowo itu hanya 116. Anies punya bener 111. Prabowo punya itu hanya 116. Kok bisa jadi 516? Ini tipunya kan jauh sekali bos, antara 500 dengan 1. Itu kan bukan tipu. Sama seperti tadi yang di kelurahan Waringin Jaya tadi itu. Ini kan bukan tipu cuy. Kalau kayak gini bro, kan jauh sekali. Dari 100 jadi tambah 500. Wih ngeri. Ngeri bos, masih di kelurahan Raga Jaya, di TPS 43. Ini ngeri, jauh sekali. Oke, kita coba ganti sekarang, kita pindah kelurahan. Ini juga sangat ngeri teman-teman. Saya sempat dapat ya di kelurahan Caringin. Mana sih Caringin? Kelurahan Caringin. Yes, kelurahan Caringin mana? Oke. Bawahnya lagi. Ini ada kelurahan Caringin. Coba deh kita lihat di Kecamatan Caringin. Kecamatan Caringin ini kelurahannya di Cinagara. Kelurahannya Cinagara, kecamatannya Caringin. Mohon maaf teman-temannya, saya nggak hafal nama tempat-tempatnya, jadi agak susah nyebutnya. Saya cuman sampling saja nih teman-teman di daerah Jawa Barat, Bogor. Ini coba kita cek TPS-nya. Itu yang saya sempat dapat tadi TPS 25. Mana TPS 25 nih? TPS 25.
Oke, ini TPS 25 ya teman-teman ya. Anies Baswedan 55, Prabowo 897. Padahal pengguna hak pilih itu hanya 166. Kok bisa suaranya Pak Prabowo itu 897? Ayo kita lihat form C-nya. Form C-nya Prabowo itu hanya dapat 93, teman-teman. Anies dapat 55, Prabowo 93, si Ganjar 14. Ganjar 14 loh. Prabowo hanya 93, teman-teman. Kok bisa 93 ini berubah jadi 897? Ini sih bukan tipu ya teman-teman ya. Angkanya beda, jaraknya jauh semua, dan jumlahnya sangat jauh. Kalau 20 ke 21 masih oke, atau mungkin ya 22 ke 21 masih oke lah, masih kayak tadi Anies punya yang turun satu biji tadi mungkin masih oke. Tapi ini bukan tipu teman-teman, jarak hurufnya jauh plus juga dengan jumlahnya jauh sekali. Bayangkan jadi 800 loh, dari 93 jadinya 897. Angkanya aja 5 biji angka ini jadi beda semua. 93 jadi 897 itu kan angkanya beda semua teman-teman. Hanya ada angka 9-nya yang sama. Aduh, saya sih nggak ngerti ya teman-teman ya. Kok iso gini. Oke, kita lanjut. Coba kita cek berikutnya teman-teman ya. Ini kita cek berikutnya. Yang sempat saya lihat juga, mungkin kita coba ganti deh. Ini yang ekstrim yang masih sempat saya lihat. Saya sempat lihat tapi beda kabupaten, di di Tasikmalaya teman-teman. Ini Tasikmalaya. Jadi dari Bogor kita ke Tasikmalaya. Nanti saya kembali lagi ke Bogor teman-teman. Nanti yang satu tutup terakhir nanti di Bogor itu rada lucu bener, itu sangat lucu sih sebenarnya. Oke, ini kita kembali ke Tasikmalaya. Kita pindah ke Tasikmalaya dulu teman-teman, karena kenapa? Ini agak ekstrim juga. Ini kita lihat di kecamatannya tuh Jamanis. Kecamatannya Jamanis, kelurahannya itu Condong. Coba kita lihat nih ya, Condong di TPS 4. Condong TPS 4. Anies dapat 102 teman-teman ya. Prabowo 832. Padahal DPT-nya itu hanya 189, tau nggak? DPT-nya aja nggak sampai 200. Kok Prabowo suaranya 800, Ganjar suaranya 863. Ganjar 800, Prabowo 800, DPT lo nggak sampai 200 coy. Ini mirip seperti yang akan satu tutup tadi di Bogor, itu seperti ini juga men. Aduh, ngeri sekali. Ini ngeri. Jadi Prabowo dengan Ganjar jadi 800, padahal DPT-nya cuma 189. Coba kita lihat form C-nya. Form C-nya aslinya Anies itu tetap 102. Ganjar itu hanya 72 teman-teman. Prabowo hanya 72. Ganjar itu hanya 13 teman-teman. Ganjar hanya 13 bisa jadi 800. Dan Prabowo hanya 72 jadi 800 juga. Wah, ini penutup yang lucu teman-teman ya. Jadi ini memang ekstrim. Ini ekstrim sekali. Dan ini nanti yang saya akan lihatkan lagi di Bogor teman-teman. Saya tadi ada dapat lagi di Bogor yang saya lihat sendiri. Memang saya sampling. Oke, ini kan ngeri teman-teman ya. Ini ngeri sekali. Bayangin dari angka yang cuman 72, bahkan Ganjar tuh loh hanya 13. Kok bisa Ganjar jadi 800? Prabowo pun seperti itu. Hanya 70 tiba-tiba 800. Anies Baswedan sesuai 102. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ini yang terakhir mungkin saya lihatkan, karena memang saya tadi sempat lihat masih di Jawa Barat dan di Kabupaten Bogor juga.
Ini di kecamatannya tapi beda, ini kecamatannya Gunung Putri. Saya sempat lihat. Ini saya tidak lihat satu-satu ya teman-teman, karena banyak sekali. Anggaplah dari satu kabupaten Bogor itu saja saya tidak lihat semua. Saya hanya sampling aja, lihat-lihat satu dua. Nah ini kebetulan saya dapat lagi nih di Bogor Gunung Putri. Ini saya dapat lagi di Bogor Gunung Putri. Yang pertama ini TPS 30 ini yang saya dapat. Tunggu dulu, ini kelurahannya dia di Bojongkulur. Nah, Bojongkulur sorry. Bojongkulur pertama ini di TPS 30 yang saya dapat teman-teman ya. TPS 30 ini yang saya dapat, TPS 30. Kita lihat Anies 69, Prabowo 422, Ganjar 10. Padahal DPT-nya itu hanya 200. Kok bisa Prabowo 400? Anies 69, Prabowo 422 ya. Ayo kita lihat form C-nya. Form C-nya Anies itu betul 69, Prabowo itu hanya 122 dan Ganjar hanya 10. Jadi Prabowo Subianto itu hanya 122 teman-temannya. 122 kok bisa jadi 422? 1 dengan 4 itu jauh coy. Terpaut dengan 2 angka di tengahnya. Terpaut 3 angka jadinya kan. 122 jadi 422. Wah, ini kan gila nih sih sebenarnya sih. Bukan ekstrim lagi sih, gila nih sih. Gila nih sih sebenarnya sih. Itu gila nih. Jadi gila nih teman-teman sih. Ini terlalu ekstrim sih. Itu bukan tipu ya. Kita nggak ngomong tipu karena memang ini jauh. Ini TPS 30 ya teman-teman ya. TPS 30. Kita masih di Gunung Putri, kelurahannya masih tetap Bojongkulur, cuman kita pindah ke TPS 122. Nah, ini mungkin saya tutup, yang saya lihat datanya memang sangat-sangat lucu. Ini kita lihat TPS 122, yuk kita lihat TPS 122. Ini hampir sama seperti yang di Tasikmalaya tadi, teman-teman. TPS 122. Anies 30, Prabowo 551, Ganjar 813. Anies 30, Prabowo 500, Ganjar 813. Waduh, ini saya nggak ngerti ya. Kita buka form C-nya. Ini form C-nya. Form C-nya Anies tuh 50, bro. Ini ekstrim sekali sih ini. Kenapa saya tutup dengan yang data ini yang saya sempat saya lihat, ini yang saya tutup terakhir. Anies itu 50, bro. Anies itu di datanya, form C-nya itu 50, tapi datanya tadi jadi 30. Prabowo itu hanya 121. 121 jadi 551. Wah, itu kan bukan tipu. 551, 100 jadi 500. Waduh, jauh sekali. 121 jadi 551. Dan Ganjar juga kok jadi ikut ke anu nih, saya nggak ngerti ya, apakah mungkin dia salah atau gimana jadinya yang ini nih parah sih ini. Atau mungkin Ganjar itu hanya 13, Ganjar itu hanya 13, tiba-tiba jadi 831. Anies yang awalnya 50 jadinya 30, hanya 30. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Oke, 50 nih ya teman-teman ya. Itu tadi kan Anies itu di C-nya adalah 50 jadi 30. Prabowo di form C-nya itu hanya 121 jadi 551. Ganjar di form C-nya hanya 13 jadi 831. 813, sorry. 813. Saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Ini form KPU yang bisa kita pantau ya teman-teman ya. Yang bisa kita pantau, dan ini datanya ini kan teman-teman. Datanya bisa kita lihat. Ini umum dan ini harusnya
clear lah, karena ini yang bisa dilihat masyarakat secara langsung. Tapi kok datanya kok gini, saya nggak ngerti. Dan saya juga bukan dukun. Apalagi kalau kita mau melihat di media-media tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS lah, sebelum pemilihan lah, kertas suara tidak ada lah, surat suara sudah dicoblos. Wah, itu kan sangat susah nelusurnya teman-teman, karena beribu orang, dalam artian beribu kejadian yang tidak bisa kita lihat satu-satu. Dan itu apakah ada yang diproses, ada yang tidak, kita nggak ngerti juga. Karena itu TPS ini jutaan teman-teman ya. Banyak sekali data teman-teman, ini ratusan juta data. Nah, yang saya sangat sayangkan ini yang di KPU-nya ini teman-teman. KPU-nya ini kan ya lembaga yang memang dipercaya. Jujur teman-teman, 2019 saya dulu pernah ngecek seperti ini juga, dan saya menemukan juga hal-hal seperti itu. Tapi ya sudahlah, itu kemarin. Pikir saya ya sudahlah, mungkin siapa tahu ini lebih baik lagi. Ternyata yang sekarang lebih parah sih teman-teman, banyak. Ini yang saya lihat aja mungkin sekitaran 1 jaman yang lalu ya teman-teman. Saya lihat itu ya satu setengah jam lah, 1,5 jaman yang lalu. Saya tuh ya sambil lihat-lihat YouTube, sambil juga lihat-lihat HP. Saya lihat-lihat inilah, saya cek, dan memang saya hanya lihat di Kabupaten Bogor awalnya tuh. Saya cuma lihat dia di Kabupaten Bogor. Saya sampling di Kabupaten Bogor. Tapi kok banyak sekali loh. Itu dari satu kabupaten yang mungkin hanya saya sampling, karena di situ kan TPS-nya wah ratusan ya, mungkin ribuan. Kabupaten Bogor aja mungkin TPS-nya ribuan mungkin di situ. Saya nggak tahu TPS-nya jumlahnya berapa. Cuman yang pasti itu kan saya hanya sampling, nemu yang ganjil, sampling, nemu lagi ganjil. Itu saja. Ini yang barusan saya bacakan, ini yang saya sampling, mungkin ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kejadian lah, 10 kejadian. Saya nggak ngerti ya. Dan yang di Tasik itu tadi sempat saya juga lihat, ya Allah, saya nggak ngerti ya. Ya mudah-mudahan KPU betul-betul bisa jujur, dan minta tolong kepada semua para relawan, baik dari pihak 01, 02, 03, tolong dijaga benar-benar. Saya kenapa menyebut semuanya, karena semuanya harus jujur. 01, 02, 03. Kenapa? Ya karena saya tahu juga Pak Prabowo sebenarnya dari dulu orangnya bagus. Pak Prabowo itu orangnya tulus. Memang iya, Pak Prabowo itu dari dulu orang-orang yang bagus. Tapi di belakang itu, nah ini yang saya kadang sedih lihatnya. Kok seperti itu ya? Ini mudah-mudahan semuanya jujur. Semuanya mau deh memperbaiki. Karena ini bukan sekedar dipakai hari ini sampai dengan nanti di akhirat teman-teman. Kalian akan diminta pertanggungjawaban kalau kalian menipu rakyat. Jutaan orang kalian tipu, dan itu kalian akan pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalian tidak bisa bertobat, bos. Begini, kalau misalnya Anda berdosa sama Allah, Anda bertobat bisa. Anda melakukan dosa, ya mungkin dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah, tapi karena berdosa sama Allah, Anda bisa bertobat. Tapi kalau Anda salahnya sama manusia, karena menipu manusia, apalagi jumlahnya jutaan begini. Jadi ini ekstrimnya teman-teman ya. Saya nggak tahu lah, saya bukan ahlinya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi masukan, dan semoga hasilnya nanti betul-betul jujur. Kalau tidak jujur, semoga akan terbuka ruang untuk kita melakukan protes atau kita memperbaiki. Atau yang terakhir ya, semoga Allah bisa ya mungkin memberikan hidayah atau melaknatnya, saya juga nggak ngerti, karena kita hanya bisa berdoa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.